Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Benar, Kristus sudah bangkit. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Roh-Nya menyertai saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392, Ku berbahagia ayat 1 dan 2. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar. Musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh kematianmu di kayu salib. Sungguh kebangkitanmu dari maut telah menyinari kuburan kami dan menjadikan kami manusia berpengharapan. Kini kami tidak takut lagi kepada ancaman maut, karena Engkaulah pemimpin kami yang hidup. Engkau telah merenggut kami dari kegelapan dan membawa kami ke dalam terang. Engkau telah menghapus kami dari tawanan dosa, agar kami menjadi anak-anak Allah. Ya Kristus, persatukanlah kami selalu dalam kematian-Mu,
terhadap dosa dan kehidupanmu bagi Allah Bapa yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk. Bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 38, telah kutemukan dasar kuat, ayat 1. Kita mendengarkan firman Tuhan dikutip dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan segala kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atas semua laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian firman Tuhan. Kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 340 ayat 2, Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus dengan
Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib di Bukit Golgota, dan yang telah bangkit kembali dari antara orang mati, kami percaya bahwa kebangkitan-Mu itu yang memberi jaminan bagi kami untuk bangkit kembali dan mendapatkan hidup yang kekal. Namun, dalam kehidupan nyata kami sering melupakan kuasa kebangkitan-Mu itu dengan jauh dari hadapan-Mu. Kami menganggap bahwa kehidupan kami di dunia ini adalah karena kekuatan dan kemampuan kami, bukan karena anugerah. Ampuni dan perbaharuilah hidup kami dalam menjalani hari-hari yang kami lalui. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Allah. Janganlah hukum kami setimpal dengan dosa dan pelanggaran kami. Namun ingatlah kami dalam kasih setia-Mu, dan karena kemurahan-Mu dalam Kristus, yang telah rela menderita dan mati, sekarang telah bangkit demi membawa keselamatan bagi kami setiap umat yang percaya kepada-Mu. Berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan 1-2 menit. Kasihanilah kiranya kami dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami, ya Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 42, Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Berita pengampunan dosa. Beginilah firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Kita mendengarkan firman Tuhan dikutip dari Efesus pasal 5 ayat 15-21. Beginilah firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati.
Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Dan hendakkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat menyerahkan persembahan yang pertama, kedua, dan ketiga, dan pengumpulan persembahan perpuluhan kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil mengumpulkan dan menyerahkan persembahan kepada Tuhan, mari kita bernyanyi, Tuhan inilah persembahan. Marilah kita mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 379 yang mau dibimbing oleh Tuhan ayat 1. Yang mau dibimbing oleh Tuhan dan yang berharap tak henti akan mendapat pertolongan bahkan di saat Tuhanlah dasar imannya, bukanlah pasir alasnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih setiamu yang terus melimpah dalam kehidupan kami. Saat ini Engkau kenankan kami boleh datang di rumah-Mu
dan boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini Bapa, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu sehingga dia boleh menyatakan maksud hati Tuhan melalui firman yang akan kami baca. Berikanlah kekuatan dan sukacita bagi kami sehingga kami boleh diberkati melalui firman yang akan kami dengarkan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di awal bulan Mei ini kita baca dari 1 Tawarikh pasal 16 ayatnya yang ke-31 sampai ke-36. 1 Tawarikh pasal 16 ayatnya yang ke-31 sampai 36. Beginilah firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom bagi kita semua umat Tuhan. Salam sejahtera, Tuhan menyertai kita. Sekalipun saat ini kita masih dirundung kegelisahan, kepanikan, bahkan mungkin keputusasaan akibat situasi wabah virus corona yang semakin mencekam, namun tak henti-hentinya kita mengucap syukur kepada Tuhan, sumber kehidupan yang telah menjaga dan memelihara kita hingga saat ini. Ibu bapak yang dikasihi dalam Kristus Yesus, hari ini kita memasuki Minggu Yubilate, yang artinya bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Nama minggu ini mengingatkan kita bahwa seluruh makhluk ciptaan Tuhan untuk menaikkan pujian kepada Tuhan, karena Dialah yang layak dipuji dan disembah. Dan nas bacaan yang sudah kita baca saat ini Bapak Ibu adalah merupakan suatu mazmur syukur yang dituliskan Raja Daud dan diserahkannya kepada pelayan ibadah untuk dipergunakan di dalam ibadah Israel. Mazmur ini dinyanyikan di hadapan tabut Allah yang merupakan simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya, dan ditempatkan kembali di tempat asalnya di Yerusalem. Tabut ini telah mengiringi umat Allah dalam perjalanan mereka di padang gurun, dan kemudian ditempatkan di Shilo. Dan ketika bangsa Israel dikalahkan oleh bangsa Filistin, tabut itu dirampas dan dikuasai oleh mereka selama beberapa bulan. Tetapi kemudian dapat direbut kembali oleh bangsa Israel, dan selama 20 tahun ditempatkan di Kiryat Yearim. Pada saat Daud menjadi raja dan menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota, maka dia memindahkan tabut Allah ke sana.
Dan untuk menyambutnya, maka mereka merayakan syukur kepada Allah dengan menggunakan mazmur atau nyanyian puji-pujian ini sambil mempersembahkan korban kepada Allah. Dan seluruh bangsa Israel berkumpul untuk merayakan kembalinya tabut yang disertai dengan pemujian, dan juga mereka memuliakan Allah dengan sukacita dan sorak-sorai. Bapak Ibu, pujian dan sorak-sorai yang dikumandangkan oleh bangsa Israel merupakan pengalaman rohani mereka. Bagaimana Allah memelihara mereka, bagaimana Allah berpihak bagi mereka, sehingga mereka bisa melewati segala tantangan, melewati segala rintangan, hingga bisa membawa kembali tabut Allah ke Yerusalem. Dalam nyanyian ini Bapak Ibu, maka ada pelajaran berharga yang diajarkan bagi kita. Yang pertama, di ayatnya yang ke-31 sampai 33, seluruh semesta turut dalam nyanyian perasaan syukur. Di sini Daud menyatakan bahwa kita dan semua ciptaan harus bersyukur kepada Tuhan Sang Pencipta. Bukan hanya manusia yang bersorak-sorai, yang beria-ria memuji Tuhan, melainkan seluruh alam semesta, langit, bumi, laut, padang, dan pohon-pohonan. Dan ini berarti Bapak Ibu, bahwa kita dan seluruh ciptaan lainnya ternyata tidak dipisahkan, tetapi dipersatukan melalui satu pencipta dalam merayakan perbuatan Allah. Yang kedua, di ayatnya yang ke-34 sampai 36, di sana kita melihat dalam nyanyian syukur ini dinyatakan dengan tegas sekali, yaitu Tuhan itu baik. Kebaikan Tuhan Bapak Ibu tidak perlu diragukan. Dikatakan tadi di sana bahwa kasih Tuhan, setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Berbeda dengan kebaikan manusia yang terkadang berubah-ubah atau dalam tanda petik terkadang diragukan. Ketika manusia berlaku baik atau manusia baik kalau cocok di hatinya, kalau pas di hatinya, dia akan bersikap baik. Tetapi bila tidak pas di hatinya, bila tidak cocok di hatinya, apalagi bila hatinya disakiti, maka manusia akan berubah, tidak lagi baik. Namun terkadang akan bersikap jahat atau bersikap tidak baik. Tapi hari ini melalui sorak-sorai yang dikumandangkan oleh seluruh bangsa Israel, mereka menyatakan bahwa kebaikan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah dua hal yang menjadi pembelajaran penting bagi kita melalui sorak-sorai yang dikumandangkan dalam firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Kristus Yesus, di tengah situasi kita ada saat ini, di mana firman Tuhan mengajak kita bersorak-sorai kepada Tuhan. Apakah kita mampu? Di tengah pandemi corona yang begitu mencekam saat ini, jikalau kita diajak untuk bersorak-sorai, sekali lagi saya tanyakan, apakah kita mampu? Saya mau menegaskan, setiap orang percaya pasti mampu dan pasti bisa bersorak-sorai kepada Tuhan. Ada amin? Kenapa?
Kenapa mampu dan bisa orang percaya untuk bersorak, untuk memuji Tuhan di tengah wabah corona yang sangat mencekam saat ini? Karena kita percaya bahwa hanya Tuhan yang mampu mengendalikan hidup kita, yang mampu memberi keselamatan bagi kita, yang mampu menolong kita, sehingga kepercayaan itu memampukan kita untuk bisa bersorak-sorai. Bagaimana bentuk sorak-sorai umat percaya dalam situasi saat ini? Kalau kita renungkan firman yang sudah kita baca ini, yang pertama Bapak Ibu, yaitu teruslah naikkan pujian syukur kepada Allah. Saya percaya lebih 1 bulan kita sudah beribadah di rumah masing-masing. Mudah-mudahan tidak ada yang merasa bosan beribadah di rumah Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak ada yang merasa bosan beribadah hanya karena melalui online Bapak Ibu. Saya percaya jemaat yang berada di rumah saat ini tidak ada yang berkata bosan mendengarkan firman Tuhan melalui online atau live streaming. Tapi kita akan terus memuji Tuhan walaupun kita berada di rumah masing-masing. Kita akan terus mendekatkan diri kepada Tuhan secara terus-menerus. Yang pasti juga di tengah pandemi ini, mari terus hidup dalam pembaharuan. Terus mendekatkan diri, terus memuji Tuhan, terus mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan sertailah dengan hidup dalam pertobatan. Hal yang kedua Bapak Ibu, apa bentuk sorak-sorai yang harus kita miliki berdasarkan firman Tuhan saat ini? Yaitu mari terus hidup semakin arif dan bijaksana. Mari Bapak Ibu, di tengah pandemi virus COVID-19 ini, mari hindarilah cara hidup yang saling menyalahkan. Hindarilah cara hidup yang saling menyudutkan. Hindarilah cara hidup yang saling membuli atau berbagai cara hidup yang mempermalukan nama Tuhan. Namun, mari kita menunjukkan sikap yang saling menguatkan antar sesama. Itulah bentuk ucapan syukur kita. Itulah bentuk sorak-sorai kita Bapak Ibu atas kasih Tuhan yang begitu besar dalam menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Dan hal yang ketiga dan juga yang terakhir, yang merupakan bentuk sorak-sorai kita dalam situasi saat ini, yaitu mari terus hidup dalam kerendahan hati. Kita melihat tadi, meskipun Daud di dalam jabatannya sebagai raja, tetapi dalam kerendahan hatinya, dia hanya menaikkan pujian syukur kepada Allah, Sang Pemilik segala sesuatu, Sang Penguasa dunia, Sang Penguasa hidup manusia. Dan itu juga menyadarkan kita bahwa kita ini hanyalah ciptaan. Kita hanyalah ciptaan Tuhan Bapak Ibu. Ada yang menciptakan, ada yang mempunyai kehidupan kita. Kalau kita menyadari hal itu, maka hari demi hari hidup setiap umat percaya akan tetap di dalam kerendahan hati. Hidup setiap umat percaya hanya terus memohon belas kasihan Tuhan agar Tuhan menyelamatkan kita dari segala wabah virus COVID-19 ini. Mari Bapak Ibu, di tengah pandemi virus ini yang semakin mencekam, mari firman Tuhan mengajak kita untuk terus bersorak-sorai karena Tuhan adalah penyelamat hidup kita. Ayat hafalan dari 1 Tawarikh 16 ayat ke-31. Biarlah langit bersuka cita,
dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Saya mengajak kita semua yang ada di rumah untuk sama-sama mengucapkan ayat hafalan ini. 1 Tawarikh 16 ayat 31, 3 ya. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan bagi kami saat ini. Engkau mengajak kami Bapa, walaupun di tengah situasi yang sangat mencekam oleh karena wabah virus corona saat ini, Engkau mengajak kami untuk terus bersorak-sorai, untuk terus menyatakan syukur di hadapan-Mu, karena Engkaulah yang empunya kehidupan kami. Terima kasih untuk ajakan firman Tuhan yang menguatkan kami. Dan biarlah sorak-sorai kami Tuhan menyenangkan hati-Mu. Dan kami akan terus diberkati di dalam menjalani hidup yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi, kami telah dengar firman-Mu. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku iman kita, serta segala orang Kristen di segala zaman dan tempat. Jemaat diundang berdiri. Hendaklah masing-masing mengaku, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 339, Maju Laskar Kristus ayat 1. Sungguh dan tenang.
jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri, kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan, atas perkenan-Mu bagi kami. Engkau telah memberi kesempatan bagi kami untuk boleh memuji Tuhan, untuk boleh mendengarkan firman-Mu, sekalipun itu kami berada di rumah kami masing-masing. Tetapi betapa baiknya Engkau Tuhan, Engkau tidak memberikan kami kelemahan-kelemahan di berbagai hal, tetapi Engkau memberi kami kekuatan untuk mengikuti setiap ibadah demi ibadah yang Tuhan kenankan bagi kami, sehingga kami boleh bersuka cita hingga sampai saat ini. Kami mengucap syukur atas kesempatan ini Tuhan. Engkau memberikan kekuatan bagi kami untuk mendengarkan bagaimana sebaiknya kami boleh bersikap sebagai orang Kristen, untuk terus bersorak-sorai di dalam Tuhan, Sang Penyelamat hidup kami, Sang Pengendali hidup kami, Sang Pemberi damai sejahtera dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kami merasa dikuatkan di tengah wabah virus corona yang semakin mencengkam saat ini, bahwa ternyata Tuhan, sukacita di dalam Tuhan akan memampukan kami untuk kuat menjalani hari-hari kami. Terima kasih untuk sapaan firman Tuhan yang boleh kami renungkan ya Tuhan. Dan biarlah itu boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Kami semakin hidup di dalam pembaharuan. Kami semakin hidup di dalam kedekatan kepada Tuhan. Kami semakin hidup di dalam kasih kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami menaikkan syafaat kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu ya Bapa yang berada di rumah masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, kiranya Engkau menolong mereka Tuhan. Kami percaya bahwa mereka banyak memiliki pergumulan dan tantangan hidup Tuhan. Tapi kami meyakini bahwa Engkaulah yang tahu segala pergumulan dan tantangan kehidupan setiap jemaat Tuhan. Dan Engkau mampu untuk memberikan solusi yang terbaik dalam setiap tantangan dan pergumulan hidup mereka. Jikalau mereka dalam keadaan sakit, mari Bapa sembuhkanlah mereka. Angkatlah kiranya penyakit yang ada dalam tubuh mereka Tuhan. Dan biarlah sukacita mengalir dalam kehidupan mereka. Bila mereka di dalam keadaan lemah, lelah, dan berbagai hal yang mereka alami dalam kehidupan mereka Tuhan, oleh berbagai pergumulan dan persoalan kehidupan, terlebih dalam persoalan-persoalan ekonomi yang sangat dirasakan oleh seluruh jemaat-Mu Tuhan pada akhir-akhir ini, karena virus wabah corona yang sudah menjamur di berbagai negara, bahkan di negara kami Indonesia, dan membuat banyak orang menderita dalam masalah kebutuhan hidup sehari-hari. Mari Bapa, Engkaulah Allah kami yang hidup. Engkau yang mampu mencukupi segala kebutuhan hidup jemaat Tuhan. Kami yakini Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan jemaat-Mu. Saat ini juga Tuhan, kami terus memohonkan belas kasihan-Mu ya Bapa, dalam tantangan dan pergumulan yang kami alami saat ini, dalam persoalan wabah corona ini Tuhan. Ya Bapa, Engkaulah penguasa dunia ini. Engkaulah pemilik kehidupan kami. Engkaulah yang mempunyai segala bumi ini Tuhan. Dan jikalau boleh kami bermohon, lalukanlah kiranya dari tanah kami Tuhan, dari dunia ini Tuhan, penyakit ini ya Bapa, biarlah kiranya umat-Mu akan semakin merasakan damai dan sukacita, akan kembali bersekutu, akan kembali datang untuk beria-ria memuji nama-Mu Tuhan di gedung gereja, sehingga kami boleh merasakan damai sejahtera yang terus berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kami meyakini Bapa, Engkau mampu untuk boleh menghalau segala sesuatu yang mencoba merebut sukacita kami, yang mencoba merebut kebahagiaan kami. Kami yakini Tuhan, Engkau mampu untuk menghalau semuanya itu. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini kami berdoa untuk pemerintahan kami. Sesungguhnya mereka juga Bapa penuh dengan pergumulan.
di dalam memikirkan, mengatasi penyebaran virus ini. Dan kami mohon hikmat Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati pemimpin-pemimpin kami, presiden, wakil presiden, dan pejabat negara. Berikan mereka hikmat Tuhan, sehingga mereka mampu untuk boleh melihat apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperbuat Tuhan, sehingga mampu untuk boleh memutuskan rantai penyebaran virus ini. Dan terlebih kepada kami setiap umat Tuhan, masyarakat bangsa Indonesia Tuhan, untuk juga boleh mengikuti setiap himbauan pemerintah. Berikan hikmat di hati kami Tuhan, sehingga kami mampu mengambil bagian juga di dalam memutuskan rantai penyebaran penyakit ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati baik pemerintahan, bahkan seluruh bangsa dan negara. Kami terus berdoa juga Tuhan untuk para medis ya Bapa, baik itu dokter dan perawat. Ya Tuhan, berkati mereka, berikan mereka kekuatan Tuhan. Tolong mereka Bapa, karena mereka juga manusia yang lemah, manusia yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Sekalipun mereka memakai alat pelindung diri, tetapi kami percaya Engkaulah Allah yang menjadi pelindung mereka juga di dalam mengatasi setiap pasien yang mereka tangani Tuhan, sehingga mereka juga tidak terjangkit dengan penyakit ini. Berkatilah para dokter dan perawat Tuhan, kasih-Mu yang kami mohonkan itu yang melindungi mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Masiska Lauli. Ya Tuhan, hamba-Mu ini sedang dalam keadaan sakit. Kasihanilah dia Tuhan. Berikan dia kekuatan ya Bapak. Dan mampukan dia untuk terus menyerukan nama Tuhan. Berharap kepada-Mu Tuhan. Dan meyakini bahwa Engkau mampu untuk boleh memberi yang terbaik dalam kehidupannya. Berikan sukacita dalam hatinya ya Tuhan. Kami pertaruhkan saudara kami, orang tua kami, Bapak Masiska dalam tangan-Mu. Tuhan yang terus menyertai dia. Demikian juga kami berdoa untuk yang sedang dalam pemulihan saat ini. Seluruh jemaat-Mu Tuhan. Baik Bapak Malena Waru, Ibu Ina Historis, Ibu Ina Herman Bu Lele. Dan ada banyak Tuhan yang sedang dalam pemulihan. Ya Bapak, Engkau melawat mereka, Engkau menghibur mereka, dan Engkau memulihkan mereka dengan tangan kasih-Mu Tuhan. Sehingga mereka juga boleh merasakan Tuhan ada dalam kehidupan mereka, dan Tuhan menyertai mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk juga pemimpin-pemimpin agama, baik di sinode kami di BNKP Tuhan, Eforu, Sekum, Bendung, dan seluruh pendeta resor, pendeta jemaat, pendeta-pendeta di seluruh BNKP. Mari Bapa Engkau memberkati, Engkau memberi kekuatan. Kami terbatas dalam menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki, tapi kami percaya bahwa oleh Roh-Mu Tuhan, itu yang akan memampukan kami untuk boleh menyatakan setiap apa maksud Tuhan dalam kehidupan jemaat-Mu, bahkan dalam kehidupan kami sendiri, sehingga kami akan semakin dikuatkan di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini juga Engkau izinkan kami untuk mengumpulkan persembahan kami, baik persembahan ucapan syukur jemaat-Mu, persembahan perpuluhan yang dikumpulkan pada hari ini. Ya Tuhan, Engkau memberkati persembahan seluruh jemaat Tuhan. Jadikanlah menjadi dupa yang berbau harum, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kiranya Engkau terus memberkati jemaat Tuhan dalam setiap pendapatan mereka, dalam setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi seluruh jemaat-Mu, sehingga kami semakin berkelimpahan di dalam sukacita oleh karena kasih setia Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk seluruh anak-anak kami, meskipun mereka hanya belajar di rumah Tuhan, tapi kami percaya bahwa semangat yang dari Tuhan akan terus menguasai kehidupan anak-anak kami, sehingga mereka boleh belajar dengan penuh sukacita dan boleh menyenangkan hati Tuhan.
Terima kasih ya Bapa, walaupun ibadah ini akan selesai, tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan akan terus menyertai kami. Inilah doa permohonan kami ya Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa kami. Di dalam nama Yesus kami alaskan doa ini yang sudah mengajar kami untuk berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tenangkanlah hatimu dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini dan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Kita bernyanyi, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali.
Tuhan.